Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru UIN Seisu Purwokerto tahun 2025 yang akan mendaftar beasiswa KIP kuliah. Berikut ini akan saya jelaskan pengumuman pendaftaran beasiswa KIP kuliah tersebut agar nantinya teman-teman bisa memahami dengan baik dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sehingga bisa tidak lolos di seleksi administrasi. Baik, kita langsung saja masuk ke huruf A, kriteria pendaftar. Nomor 1, cukup jelas ya, jadi teman-teman yang lulusan MA sederajat di tahun 2022 dan sebelumnya, maka dia tidak bisa mendaftar beasiswa KIP di tahun 2025. Poin 2, cukup jelas. Poin 3, memiliki keterbatasan ekonomi, tapi punya potensi akademik yang baik, didukung bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan ada 7 poin. Poin A itu punya KIP ya. KIP di sini adalah di level SMA, di tingkat SMA. Jadi ketika teman-teman punya KIP di tingkat SD, kemudian SMP juga punya, tetapi tidak lanjut di tingkat MA, maka tidak masuk ke kriteria ini. Jadi yang diakui untuk mendaftar dalam poin ini KIP SMA. Selanjutnya KKS ini adalah kartu bagi keluarga yang ikut program Keluarga Harapan atau PKH. Huruf C ini adalah untuk mahasiswa khusus dari Jakarta. Nomor 3, masuk dalam DTKS. Nah, ini teman-teman silakan tanya ke desa terkait dengan apakah masuk DTKS atau tidak. Kemudian poin E juga demikian. Ini penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini kata kuncinya ditetapkan oleh kementerian, ya, yang menangani urusan pemerintah di bidang sosial. Jadi dari Kemensos atau dari Dinsos ya. Apabila teman-teman punya bansos, menerima bansos dari misalnya organisasi keagamaan atau dari partai atau dari manapun ya, yang bukan masuk dalam kementerian, maka ini bukan yang dimaksud dalam poin E. Bisa jadi dari desa ya, ada bansos, karena PAD-nya besar, maka desa tersebut bisa memberi bansos ke masyarakat menengah. Jadi diperluas ya. Di samping masyarakat miskin, masyarakat menengah juga dapat. Maka bansos yang berasal dari PAD itu tidak masuk kriteria ini. Jadi kata kuncinya sekali lagi oleh kementerian. Selanjutnya huruf F. Ini juga tanya ke desa apakah masuk ke Desil 3 dalam data PPKI atau tidak. Nah, poin ini DEF ini terkait dengan desa. Silakan teman-teman datang ke desa menanyakan apakah masuk dalam kriteria ini atau tidak. Kemudian kriteria selanjutnya adalah G, cukup jelas. Baik teman-teman, lanjut kita ke poin 4. Nah, teman-teman. Poin 4 ini terkait dengan poin 3. Jadi apabila mahasiswa belum termasuk dalam angka 3,
maka dapat tetap mendaftar dengan syarat seperti ini. Pendapatan kotor itu maksimal 4 juta. Ya. Maksimal 4 juta. Nah, di sini perlu dicermati, ini pendapatan kotor. Jadi pendapatan sebelum diambil untuk kebutuhan yang lain, seperti cicilan, kebutuhan-kebutuhan pokok, primer maupun sekunder. Ya. Jadi betul-betul kotor gitu ya, belum dipecah-pecah ke dalam kebutuhan-kebutuhan keluarga. Nah, ini maksimal 4 juta. Nah, ini atau pendapatan kotor tersebut jika dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal 750. Jadi di sini teman-teman bisa masuk meskipun orang tuanya pendapatannya di atas 4 juta. Karena dibagi jumlah anggota keluarga. Karena secara perhitungan ketika pembaginya itu banyak, maka akan ditemukan nominal yang kecil. Nah, nominal itu di sini maksimal 750. Silakan teman-teman hitung apakah masuk kriteria ini atau tidak. Kemudian yang selanjutnya memiliki potensi akademik yang baik. Nah, ini buktinya untuk potensi akademik yang baik dengan nilai rata-rata rapot dan ijazah minimal 75.00. Jadi ketika di luar itu, maka tidak masuk kriteria. Nah, selanjutnya ini atau ya, dan atau potensi non akademik baik. Ya, jadi misalnya teman-teman rata-ratanya kok di bawah ini 75, tapi punya potensi non akademik baik, ini bisa mengcover, menutupi kekurangan nilai potensi akademik. Jadi misalnya dia asumsikan teman aktif di organisasi olahraga ya untuk prestasi, misalnya organisasi renang, kemudian punya juara sehingga belajarnya itu kurang maksimal, nilainya sedikit, tetapi kemudian dalam kejuaraan renang tersebut teman-teman berprestasi, maka itu bisa menutupi kekurangan nilai akademik. Lanjut poin ke-6 sudah jelas. Poin 7 ini teman-teman saat ini sedang tidak dalam ikatan pernikahan, artinya masih lajang, dan teman-teman bersedia nantinya ketika menerima beasiswa KIP tidak menikah. Poin 8 tidak menerima beasiswa lainnya. Jadi teman-teman kalau saat ini mendapat beasiswa, termasuk beasiswa UKT 0 rupiah, maka teman-teman tidak bisa mendaftar di pendaftaran ini. Oke, sudah cukup jelas. Jadi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman cermati, antara misalnya ini keterkaitan poin 5, 4, dan 3. Ini ada kaitannya, diperhatikan. Semacam ini yang dapat UKT 0. Di sini ditegaskan tidak bisa mendaftar. Oke, demikian untuk kriteria pendaftar. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke poin B, pengisian data dan upload dokumen di beasiswa win.wincesu.ac.id/KIP. Nah, di sini nanti linknya untuk mendaftar. Langsung saja masuk ke angka 1, formulir pendaftaran. Dalam kurung scan asli bintang-bintang dalam kurung.
Nah, scan asli di sini artinya dokumen-dokumen yang nanti yang teman-teman upload itu, ini rata-rata scan asli ya, itu adalah dokumen yang bukan fotokopian. Ya, jadi dokumen tersebut nanti difoto, nanti tersimpan dalam file gambar PNG atau JPG. Nah, dari file itu teman-teman upload ke ini. Oke, kita fokus ke formulir pendaftaran dulu ya. Tulisan dalam formulir itu bisa tulisan komputer atau tulisan menggunakan alat tulis yang terbaca jelas, pulpen atau spidol kecil ya. Itu catatannya adalah jelas dan selain pensil, karena pensil berisiko untuk terhapus ketika bergesekan dengan karet atau dengan material yang lain. Karena daya tahan pensil, goresan dari pensil itu tidak sekuat pulpen atau spidol. Kemudian wajib tertulis nama terang pendaftar dan tanda tangan. Sebagai dokumen yang sah, tentu saja nama terang dan tanda tangan adalah menjadi satu kewajiban. Ketika dokumen itu tidak tertandatangani, maka dokumen tersebut menjadi tidak sah. Foto berwarna 3x4, ini nanti ditempel di formulir. Oke, nanti formulir yang akan difoto pastikan sudah ada foto 3x4 yang berwarna. Itu. Angka 3. Kwitansi bukti pembayaran UKT bisa scan atau screenshot. Scan itu jika teman-teman membayar secara manual di bank. Nanti ada bukti pembayaran berupa stroke atau kwitansi. Nanti di scan dan apabila teman-teman pembayarannya lewat aplikasi nanti screenshot. Selanjutnya KTP ini kalau ada bintang 1 ini berarti ini ya jika memiliki. Kan ada kemungkinan dari teman-teman yang usianya dan mungkin karena satu dan lain hal itu belum punya KTP, maka di sini dikatakan atau tertulis jika memiliki. Kemudian bintang 2 seperti ini formulir pendaftaran itu nanti teman-teman download dengan format yang sudah baku. Oke, masuk ke angka 4. Sudah cukup jelas. KIP, KJP atau SKTM ya. Di sini ya SKTM merupakan dokumen ya yang mencantumkan rata-rata penghasilan kedua orang tua wali. Jadi nanti di aplikasi teman-teman kan milih ya berapa penghasilan orang tua. Nah, nanti sebagai penguat agar data yang teman-teman sampaikan adalah valid, maka butuh surat keterangan tidak mampu yang mencantumkan rata-rata penghasilan. Nah, ini penting sekali, ini terkait dengan ini. Ya. Ini ya. Ini bisa dimasukkan include dalam SKTM. Jadi ketika di situ muncul wali dari mahasiswa ini bernama ini dengan penghasilan sekian dan dia masuk dalam misalnya ini, masuk ini dan masuk ini. Gitu. Jadi di sini ada efisiensi ya dalam dokumen yang dikeluarkan oleh
desa. Itu bisa include ya, dan disarankan untuk mencantumkan itu biar satu surat itu mengatakan atau menyampaikan beberapa hal secara bersamaan. Jadi menjadi efisien. Oke, lanjut angka 6. Ini piagam atau sertifikat yang dicapai di MA atau sederajat. Jadi misalnya teman-teman punya piala tetapi tidak punya sertifikat, maka itu tidak bisa dijadikan dokumen untuk diupload di pendaftaran beasiswa ini. Dan rekening listrik bulan terakhir. Jika tidak punya rekening listrik karena masih nyalur atau mengambil listrik dari bangunan lain, maka cukup pakai surat keterangan RT atau desa atau kelurahan. Jadi dari RT kita cukupkan ya untuk surat keterangan tersebut. Tapi jika memang teman-teman ingin maju lebih jauh ke kelurahan atau ke desa, itu juga boleh. Format bebas, ini terserah nanti Pak RT atau Pak Kades, Pak Lurah mau membuat surat seperti apa. Tetapi yang jelas di situ muncul bahwa nama orang tua teman-teman itu tidak punya rekening listrik. Oke, lanjut poin 8. Surat keterangan penghasilan orang tua. Surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, ini berbeda dengan SKTM yang ini ya. Ini adalah sebagai syarat ya. Yang sudah baku, maka di sini muncul wajib menggunakan format yang disediakan. Ini terkait dengan ini, teman-teman. Ya. Terkait dengan ketentuan ini yang sudah baku. Maka nanti teman-teman ini ada bintang 2, artinya download. Formatnya nanti teman-teman isi. Ini formatnya sudah baku. Tidak perlu atau tidak usah dirubah-rubah. Dikhawatirkan nanti ketika merubah format itu menjadi ada reduksi makna ya. Jadi bisa berkurang maknanya ya. Kalau sudah sesuai format itu insya Allah pemaknaannya menjadi seragam. Oke, lanjut ke surat pernyataan penerima GIP kuliah. Ini nanti di download karena ada bintang 2. Ini tadi surat DTKS ya. Nah, ini yang tadi saya maksud, ini bisa include dalam SKTM. Jadi merangkum penghasilan dan status keluarga teman-teman itu masuk ke poin mana di antara ini. Bisa jadi satu, bisa jadi keseluruhan itu masuk. Nanti berarti di tempat ini nanti diupload format yang sama atau dokumen yang sama. Lanjut poin 13. Ini sudah jelas dari pengasuh panti asuhan atau dari pemerintah setempat. Bisa dari desa bahwa saudara adalah mahasiswa dari panti. Selanjutnya 14. Ini bagi mahasiswa difabel. Ini ada keterangan dapat mengikuti studi secara baik. Ya. Karena
kita bukan perguruan tinggi yang bisa memfasilitasi mahasiswa difabel secara lebih gitu, sesuai dengan misalnya punya keterbatasan apa, kemudian kita memfasilitasinya itu terbatas, maka di sini dapat mengikuti studi secara baik. Oke, minta ke kepala sekolah terkait ini. Selanjutnya poin 15, surat pemutusan hubungan kerja. Cukup jelas. Bukti pembayaran PPP. Nah, ini yang perlu teman perhatikan, ini semua aset ya. Jadi tidak hanya rumah yang ditempati, tetapi misalnya teman punya pekarangan ya, itu nanti dimasukkan di sini. Nomor 17, kuota internet atau telepon keluarga rata-rata dalam 1 bulan. Ini mungkin punya wifi dan teman-teman punya kartu yang rutin diisi, nanti dijumlahkan berapa rata-rata penggunaan tiap bulannya. Kemudian nomor 18, bukti pajak kendaraan bermotor jika punya. Ya, ini juga punya motor berapa, dihitung pajaknya untuk motor itu berapa rupiah. Surat keterangan kepemilikan rumah, ini ada bintang 2, artinya format sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah foto rumah yang dihuni atau ditempati, tampak depan, samping, lantai, tembok, kamar mandi, dan dapur. Nah, ini samping juga ini ya, jika memungkinkan difoto dari samping. Kalau kanan kiri ada bangunan atau batas alam lain ya, yang tidak memungkinkan untuk difoto, ya cukup dari depan gitu. Karena kadang ya hal semacam ini di diskusi itu panjang lebar ya. Ketika dulu kita membuka WA group atau grup Telegram, akan menjadi panjang. Jadi di sini ditegaskan apabila masih memungkinkan difoto dari samping, kalau tidak ya cukup dari depan. Ini lantai ya, lantai yang dominan ya. Jika misalnya 90% adalah keramik, kemudian ada sedikit lantai tanah, jangan yang di-upload itu lantai tanahnya, tetapi yang dominan di rumah yang teman-teman tinggali. Begitu juga dengan tembok ya, ini tembok utama ya, tembok utama dari rumah teman-teman, terutama tembok keliling kanan kiri ya, itu biasanya lebih kokoh, itu yang disampaikan kepada kami. Kemudian kamar mandi dan dapur. Demikian teman-teman penjelasan tentang pendaftaran beasiswa KIP poin A dan poin B. Teman-teman pendaftar beasiswa KIP kuliah UIN Seizu Purwokerto tahun 2025, kita masuk ke mekanisme seleksi. 1. Pendaftaran melalui beasiswa.uinseizu.ac.id dengan jadwal sebagai berikut. Ini jadwal yang kami buat, namun demikian dalam perjalanannya masih ada kemungkinan perubahan karena satu dan lain hal. Nah, nanti jika ada perubahan, syukur-syukur tidak ada, kita jalan sesuai jadwal. Namun apabila ada perubahan, tentu saja kita informasikan di beasiswa
winsaisu.ac.id dan lewat medsos yang ada, barangkali nanti dari teman-teman adiksi menginformasikan apabila ada perubahan jadwal dimaksud. Kemudian angka 2, bagi nanti teman-teman yang lolos seleksi administrasi, diharapkan untuk tetap menyimpan dokumen fisik pendaftaran secara mandiri. Ya, nanti ketika ini terkait dengan poin 3, teman-teman yang lolos mengumpulkan ya berkas pendaftarannya, nanti teman-teman yang lolos administrasi tetapi tidak lolos sebagai penerima, ini untuk tetap menyimpan dokumen fisiknya. Nanti kami menyimpan dokumen digital di arsip kami, teman-teman menyimpan dokumen fisik. Nah, ketika nanti ada perubahan penerima di penerima Keep On Going tahun 2025, di semester selanjutnya, misalnya di tahun 2026, 2027, karena mahasiswa yang mendapat beasiswa itu sudah tidak memenuhi kriteria dan harus diganti, maka kami mengambil pengganti dari teman-teman yang lolos seleksi administrasi ini. Oleh karena itu, dokumen fisik tetap disimpan oleh teman-teman dan kami menyimpan dokumen digital di kami. Gitu. Oke, poin 3. Ini teman-teman yang lolos untuk mengumpulkan dokumen A sampai D. Nah, kapan pelaksanaannya nanti diinformasikan lewat grup WA yang akan dibuat. Ya. Sudah cukup jelas ya poin B1 sampai 20 ini. Nanti semuanya dikumpulkan di layanan akademik. Kemudian poin B, ini fotokopi rapot semester 1 yang dilegalisir ya. Jadi teman-teman jangan punya rapot, kemudian di stempel dan tanda tangan, kemudian di fotokopi, kemudian fotokopinya yang diserahkan kepada kami, itu keliru, itu bukan dokumen yang dilegalisir. Jadi yang dilegalisir atau yang dilegalkan adalah dokumen yang tertanda tangan, ya, yang ditanda tangan dan di stempel basah, kemudian diserahkan kepada kami. Nah, itu adalah dokumen yang sah. Karena masih ada kesalahan ya, teman-teman melegalisir, kemudian memfotokopi, tetapi yang dikumpulkan kepada kami adalah fotokopiannya. Itu salah ya. Karena kita butuh lihat ya keabsahan dokumen itu lewat tanda tangan asli dan stempel basah. Begitu juga dengan huruf C. Ya. Ini jika ijazah belum keluar maka pakai SKL beserta transkrip nilai yang dilegalisir. Ini keterangannya sama dengan ini oleh kepala sekolah atau madrasah, atau kalau di sini mungkin yang berwenang gitu ya untuk melegalkan bahwa dokumen itu adalah sah. Kemudian fakta integritas. Di sini teman-teman yang nanti lolos ada fakta integritas. Ada beberapa poin yang disepakati antara pimpinan dan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman nanti menandatangani fakta integritas itu kemudian diserahkan kepada kantor layanan akademik. Untuk tanda tangan WR3 ya, dari 300 dokumen itu nanti kita serahkan ya setelah
teman-teman mengumpulkannya. Jadi bukan nanti teman-teman satu persatu ke ruang WR3 untuk minta tanda tangan, tapi teman-teman mengumpulkan ke akademik, kemudian dari akademik yang akan memintakan tanda tangan fakta integritas. Oke, masuk ke D, kuota penerima. Nah, di sini kuota di tahun 2025 sebanyak 300 mahasiswa. Ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan banyak pertanyaan, barangkali nadanya itu semacam protes gitu mungkin dari teman-teman yang tidak lolos karena dia punya KIP tetapi tidak punya atau tidak mendapatkan KIP kuliah. Nah, semua itu karena keterbatasan kuota. Kalau kemarin tahun 2024 saja 400 mahasiswa, ada saja mahasiswa yang punya KIP tetapi tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah, apalagi yang 300. Jadi ini akan lebih banyak lagi. Ini dimohon pengertiannya. Mudah-mudahan kami juga berharap ya, teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah bisa mendapat beasiswa yang lain. Syukur-syukur teman-teman ada peningkatan kondisi keluarga ya, ekonomi keluarga naik sehingga sudah tidak begitu butuh beasiswa dan akhirnya nanti teman-teman bisa menyelesaikan studi di kampus kita sampai selesai sampai di wisuda. Kira-kira demikian penjelasan dari saya terkait dengan pengumuman beasiswa. Mudah-mudahan bisa dipahami dan atas kekurangan dalam penyampaian saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.